Minasan, konnichiwa. Watashi no shumi wa shousetsu wo yomu koto desu. Minasan, shumi wa nan desu ka? Ohayo gozaimasu, minasan. Genki desu ka? Minasan, sudah siap untuk belajar hari ini? Pastinya sudah siap ya. Nah, tadi di awal minasan sudah melihat video yang menyatakan mengenai materi kita minggu lalu, yaitu shumi. Nah, tapi apakah minasan melihat perbedaan pada bunpo dalam menyampaikan hobi tersebut? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas masih shumi wa nan desu ka? Namun pola kalimatnya berbeda ya minasan, yaitu nani-nani koto desu. Hai, tujuan pembelajaran kita yang pertama, mampu memahami kata kerja hobi koto desu. Yang kedua, mampu menggunakan kata kerja hobi koto desu dalam sebuah konteks kalimat yang sesuai. Dan yang terakhir, minasan mampu membuat wacana mengenai kata kerja hobi yang berpola koto desu. Selanjutnya, timeline pembelajaran kita yaitu yang pertama, kita harus mempelajari kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Yang kedua, kotoba. Yang ketiga, bunpo. Dan yang terakhir adalah renshu. Nah, apa sih bedanya materi minggu lalu dengan materi hari ini? Yaitu, pada materi minggu lalu kita mempelajari watashi no shumi wa ongaku desu. Nah, pola kalimat ini untuk menyatakan hobi sebagai kata benda. Kata benda ya minasan, contohnya, hobi saya adalah musik. Musik di sini adalah kata benda. Jadi, hobi saya adalah kata benda desu. Jadi, tidak sedang dilakukan karena kata benda. Nah, pada materi minggu ini kita akan mempelajari nani-nani koto desu. Nah, pola kalimat yang terdiri dari kata kerja yang dibendakan. Nah, koto desu ini adalah berfungsi untuk membendakan kata kerja. Contohnya, hobi saya adalah mendengarkan musik. Nah, hobi saya adalah kata kerja kamus, yaitu melakukan desu. Nah, di sini minasan melihat perbedaannya bahwa di sini pada minggu lalu kita mempelajari hobi sebagai kata benda, dan untuk materi minggu ini kita mempelajari hobi sebagai kata kerja namun yang dibendakan melalui pola kalimat koto desu. Hai, minasan sudah paham? Hajimemashou. Nah, yang pertama kita akan mempelajari kata kerja golongan 1, 2, dan 3. Nah, pada kata kerja golongan 1 ini, itu kata kerja bentuk kamusnya. Minasan apakah melihat persamaannya? Nah, di sini semuanya berakhiran bunyi u. Contohnya, utaimasu. Ini utaimasu. Nah, untuk menjadi kata kerja bentuk kamus golongan 1, minasan harus merubah utaimasu menjadi utau. Nah, bagaimana kita mengetahui perubahan pada kata kerja golongan 1 ini? Yaitu huruf sebelum mas kita ubah menjadi bunyi u. Jadi dari i menjadi u. Contoh lain, tachimas, huruf sebelum mas berubah dari ci menjadi su. Jadi gampangnya pada kata kerja golongan 1 ini minasan harus mengubah kata sebelum mas ini menjadi akhiran huruf u. Contohnya seperti tadi, i menjadi u. Jadi minasan harus menghafalkan ini ya, i nantinya akan berubah jadi u, ci, su, ri, ru, i, hu, mi, mu, dan seterusnya. Wakarimashita? Pada kata kerja golongan 1 ini, untuk berubah menjadi kata kerja bentuk kamus akan menjadi akhiran huruf atau menjadi akhiran bunyi u semua ya minasan. Wakarimashita? Nah, selanjutnya pada kata kerja golongan 2 ini yaitu nanti akan ada akhiran bunyi eru dan iru. Yang pertama eru, contohnya nemas.
berubah menjadi neru. Masnya dihilangkan, diubah menjadi ru. Yang kedua, iru, contohnya mimas, masnya hilang, ganti menjadi ru, miru. Nah, kata kerja golongan 2 ini diperhatikan adalah yang kata kerja golongan 2 adalah akhirannya emas ya semua, imas, bimas, kimas, mimas, semua bunyinya adalah e dan i sebelum mas. Nah, seperti ini. Meskipun ada 2 huruf, tapi kata sebelum mas adalah e, ya kemas, jadi adalah kata kerja golongan 2. Jadi gampangnya pada kata kerja golongan 2 ini, mas semua ini minasang coret, minasang hilangkan, ditambah menjadi ru. Nah, kata huruf sebelum mas tetap seperti yakemas ini, tapi masnya hilang ditambah ru. Seperti itu minasang. Mudah bukan? Nah, di sini ada pengecualian minasang. Pasti bingung ya. Abimas sama okimas kan bi sama ki tadi ada di kata kerja golongan 1 sensei. Nah, di sini ada pengecualian ya minasang. Pengecualian untuk kata kerja golongan 2 yaitu untuk abimas dan okimas. Di sini bukan abu atau oku, melainkan di sini termasuk golongan kata kerja bentuk 2 yaitu menjadi abi, mas hilang menjadi ru, abiru, okimas menjadi okiru. Minasang harus menghafalkan pengecualian yang ada. Nah, jadi pada kata kerja golongan 2 ini untuk perubahan kata kerja bentuk kamusnya menjadi akhiran berbunyi eru dan iru. Wakarimashita? Selanjutnya, untuk kata kerja golongan 3 berubah menjadi kata kerja bentuk kamus nantinya ada 2 bentuk, yaitu hanya ada dua bentuk, yaitu suru dan kuru. Suru ini sudah pasti yaitu dari kata shimas. Jadi kata kerja golongan 3 ini hanya ada shimas dan kimas. Shimas dan kimas. Nah, shimas di sini bisa menjadi sebuah kata kerja, contohnya benkyo shimas. Nah, benkyo-nya tidak usah kita ganti, shimas kita ganti menjadi suru. Jadi benkyo suru. Soji shimas menjadi soji suru. Pokoknya yang shimas-shimas ini untuk kata kerja golongan 3 yaitu kita ganti menjadi suru. Nah, di sini ada pengecualian lagi minasang. Kimas. Kimas kenapa tidak kata kerja golongan 2 sensei? Atau kenapa tidak kata kerja golongan 1 sensei? Nah, di sini ada pengecualian lagi yang minasang karena kata kerja golongan 3 yaitu ada 2, shimas dan kimas. Untuk kimas berubahnya bukan kiru tapi kuru. Nah, di sini pengecualian ini minasang harus memperhatikan dan dihafalkan. Nah, jadi kata kerja golongan 3 ini akhirannya menjadi suru dan pastinya kuru. Wakarimashita? Hai. Nah, mengapa kita belajar kata kerja golongan 1, 2, dan 3 ini? Jadi, untuk dapat menjelaskan hobi kita dalam bentuk kerja, contohnya menyanyi, menggambar, ataupun tadi mendengarkan musik. Nah, namun karena dalam bahasa Jepang untuk menyatakan hobi tidak dapat menggunakan mas, contohnya uta, utaimasu, tidak bisa karena mas itu adalah kegiatan yang sedang dilakukan, sementara untuk hobi adalah kegiatan yang sedang tidak kita lakukan. Nah, maka dari itu kita harus mempelajari perubahan bentuk mas menjadi bentuk kamus terlebih dahulu supaya kita dapat menyatakan hobi kita dalam bentuk kata kerja yang sedang tidak kita lakukan. Next. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari atarashi kotoba untuk hobi. Nah, di sini ada gambar apa ya, minasang? Menyanyi.
Minggu kemarin kita belajar menyanyi itu adalah hai uta. Watashi no shumi wa uta desu. Seperti itu kan minasang. Nah, bagaimana kalau menjadi kata kerja bentuk mas? Watashi no shumi wa uta o utaimasu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa hobi tidak bisa menggunakan mas karena tidak sedang kita lakukan. Nah, jadi salah minasang. Jadi, yang benar adalah menggunakan kata kerja bentuk kamus. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, perubahan kata kerja menjadi bentuk kamus, uta utaimasu, utaimasu, yaitu kata kerja golongan 1. Sebelum emas, kita ubah menjadi akhiran huruf u. I menjadi u berarti utau. Utau. Watashi no shumi wa utau. Hai, ikai. Nah, jadi materi kali ini untuk menyatakan hobi, misalnya menyanyi, menggambar, mendengarkan musik, tapi sedang tidak kita kerjakan, maka menggunakan kata kerja kamus ditambah koto desu. Nah, inilah mengapa kita harus mempelajari kata kerja bentuk kamus terlebih dahulu. Nah, di sini Atarashi Kodobanya ada contoh menyanyi di sebelah kiri dan bermain gitar sebelah kanan. Nah, sini adalah utaimasu. Minasang tinggal mengganti utau utaimasnya di sini menjadi kata kerja kamus. Nah, jika menjadi kata kerja kamus, berubah menjadi hai utau menyanyi. Nah, yang sebelah kanan hikimasu. Hikimas berubah menjadi kata kerja bentuk kamus, yaitu hai kitao iku, bermain gitar atau memetik gitar, memainkan gitar. Selanjutnya kakimasu menjadi hai eyo kaku, menggambar. Hikimasu menjadi ongaku wo hai kiku, mendengarkan musik. Yomimasu, manggao yomimasu menjadi manggao yomi. Hai. Tsukurimasu menjadi ryo tsukuru. Next, torimasu, memotret shashin, gambar, memotret gambar, yaitu kata kerja bentuk kamus shashin o toru. Shimasu dan suo shimasu, menari, menjadi kata kerja bentuk kamus hai dan suo suru. Hikimasu, piano hikimasu, hai piano hiku, bermain piano, memainkan piano. Shimasu, ryoko shimasu, menjadi kata kerja bentuk 3 hai ryoko suru, traveling atau jalan-jalan. Nah, hiking wo shimasu, kemarin kita sudah belajar hiking, yaitu hai hiking wo suru, hiking. Game wo shimasu menjadi game wo suru. Hai, sugoi, minasang sudah dapat mengubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk kamus. Nah, selanjutnya Sensei mempunyai pola kalimat. Nah, di sini Sensei mempunyai contoh percakapan. Nanti minasang simak dan pahami pola kalimat seperti apa yang akan kita pelajari pada minggu ini. Hajimemashou. Tanaka-san no shumi wa nan desu ka? Hobi Tanaka-san apa? Watashi no shumi wa gita o hiku koto desu. Hobiku adalah bermain gitar. So desu ka? Oh, seperti itu. Maria-san wa? Kalau Maria-san? Watashi no shumi wa game wo suru koto desu. Hobiku adalah bermain game. So desu ka? Oh, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak yang satu ini. Nah, untuk menanyakan hobi masih sama ya minasang.
pola kalimatnya adalah kata benda, orang, no shumi wa nan desu ka? Contohnya, anata no shumi wa nan desu ka? Seperti yang di percakapan tadi, yaitu Tanaka-san no shumi wa nan desu ka? Hobi Tanaka-san apa? Kalau ini, hobi kamu apa? Anata no shumi wa nan desu ka? Wakarimashita? Nah, selanjutnya untuk menyatakan hobi, yaitu berbeda dengan yang kemarin ya minasang. Nah, untuk pola kalimat menyatakan hobi pada minggu ini yaitu kata benda orang bisa watashi atau orang lain plus no plus shumi plus wa ditambah kaka. Kata kerja kamus ditambah koto desu. Contohnya, watashi no shumi wa utao koto desu. Kata kerja kamusnya tadi adalah utao dari utaimasu menjadi utau. Jadi artinya adalah hobiku adalah menyanyi. Minasan di sini sudah paham kan utau dari mana? Yaitu kata kerja kamus yang tadi sudah kita pelajari di awal. Selanjutnya, saya punya catatan. Kata kerja kamus digunakan untuk mengubah kalimat kata kerja mas menjadi berfungsi sebagai frasa kata benda. Contohnya, utaimasu artinya kan menyanyi, tapi sedang dilakukan. Contohnya nih, nah. Di sini berarti sensei watashi no shumi wa utaimasu tidak bisa diminasang karena sedang dilakukan. Tidak bisa dikatakan watashi no shumi wa utaimasu, tidak bisa karena harus pada saat itu melakukan yang apa dikatakan. Sebaliknya, untuk menyatakan hobi, kita harus menggunakan utau koto desu. Artinya masih sama sebenarnya minasan menyanyi, tapi sedang tidak dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, minggu lalu kita belajar mengenai hobi juga. Namun yang kita sebutkan adalah nani desu. Yang berarti hobi kita berposisi sebagai kata benda. Contohnya, watashi no shumi wa ongaku desu. Hobi saya adalah musik. Musik di sini adalah kata benda. Musik. Bukan bermusik, tapi musik. Hobi saya adalah di musik. Seperti itu. Nah, pada minggu ini kita belajar mengenai hobi, namun menggunakan pola nani koto desu. Yang berarti hobi kita berposisi sebagai kata kerja yang dibundakan. Nah, contohnya, watashi no shumi wa ongaku wo kiku koto desu. Hobi saya adalah mendengarkan musik. Nah, di sini berposisi sebagai kata kerja yang dibundakan itu seperti apa sih, Sensei? Nah, hobi berposisi sebagai kata kerja yang dibundakan yaitu seperti yang Sensei katakan tadi di utau koto desu ini, Sensei berbicara mengenai kata kerja namun sedang tidak Sensei lakukan. Contohnya, hobi saya menyanyi, tapi saat ini saya tidak menyanyi. Jadi, harus menggunakan utau koto desu. Seperti itu ya minasang. Sehingga rumusnya menjadi kata kerja kamus ditambah koto desu. Wakarimashita? Hai. Nah, selanjutnya Sensei mempunyai renshu. Hai, yang pertama dimulai dari kiri atas. Nah, ini semua diubah menjadi kata kerja bentuk kamus ya minasang, yaitu hai, sashi wo toru, ryoko wo suru, kai, dance wo suru, menari, hiking wo suru, hiking, piano hiku, bermain piano, memainkan piano, game wo shimasu, bermain game. Next, Anda utaimasu menjadi utau itu menyanyi. Di bawahnya ongaku kikimasu menjadi ongaku kiku, mendengarkan musik. Kitao hikimasu menjadi kitao hiku, bermain gitar. Ryo sukurimasu berubah menjadi ryo sukuru, memasak. Eo kakimasu, eo kaku, menggambar. Mangga yamimasu, mangga yomu, membaca mangga. Nah, selanjutnya Sensei mempunyai pertanyaan untuk minasang. Nah, Tanaka-san no shumi wa nan desu ka? Hobi Tanaka apa ya? Di sini Sensei mempunyai tiga pilihan jawaban. Yang pertama,
Tanaka-san no shumi wa ryori desu. Yang kedua, Tanaka-san no shumi wa game wo suru koto desu. Yang ketiga, Tanaka-san no shumi wa ryori o tsukuru koto desu. Kita cek yang nomor 2, apakah Tanaka-san no shumi wa game wo suru koto desu? Chigaimasu. Bukan game, sudah jelas ya minasang, ini sedang memasak, bukan bermain game. Nah, selanjutnya kita cek yang nomor 1. Salah minasang, karena jelas salah ya, karena Tanaka-san no shumi wa ryori desu, yaitu ini adalah materi kita pada minggu lalu. Nah, berarti jawabannya adalah nomor 3. Tanaka-san no shumi wa ryori yo tsukuru koto desu. Hobi Tanaka adalah memasak. Hai, sekai. Selanjutnya, masih sama, sensei mempunyai pertanyaan untuk minasang, yaitu Yama-san no shumi wa nan desu ka? Hobi Yama-san apa ya? Yang pertama, Yama-san no shumi wa ongaku desu. Yang kedua, Yama-san no shumi wa utau koto desu. Dan yang ketiga adalah Yama-san no shumi wa ongaku kiku koto desu. Yang pertama nih minasang, bener apa enggak? Jelas salah ya, karena ini adalah materi kita minggu lalu, yaitu untuk menyatakan hobi tapi kata benda ongaku desu. Nah, kita cek yang kedua, apakah Yama-san no shumi wa utau koto desu? Chigaimasu, karena jelas ya minasang, bukan utaimasu tapi sedang mendengarkan musik. Nah, berarti jawabannya adalah yang ketiga, Yama-san no shumi wa ongaku kiku koto desu. Hai, sekai. Jadi, hobi Yama-san adalah mendengarkan musik. Tujuan dari belajar adalah terus tumbuh. Akal tidak sama dengan tubuh, akal terus bertumbuh selama kita hidup. Mortimer Adler. Hai, arigatou gozaimasu. Ja, mata.